Kadang-kadang kita ngelihat ya, ada orang tuh sudah good looking, lumayan tampan. Kerjaannya pun juga sudah mapan. Tapi kenapa kok nggak laku-laku? Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Setelah sekian lama kita berpetualang di topik-topik seputar pengembangan diri, akhirnya tiba juga saatnya saya bisa kembali ke topik percintaan. Hari ini kita akan membahas tips-tips bagaimana caranya sang kaum Adam bisa membenahi mindset supaya Anda layak untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, besok gantian kita bahas tips yang untuk kaum Hawa. Oke, tanpa berpanjang kata, kita segera masuk ke pembahasan hari ini. Ya, kadang selama perjalanan hidup ini kita menemukan orang-orang yang secara penampilan dia good looking, tampan, kerjaan pun juga mapan. Tetapi anehnya manusia ini ketika mendekati wanita selalu ujung-ujungnya gagal. Nah, hari ini kita akan mengupas penyebabnya kenapa dan solusinya bagaimana. Tentu sebetulnya ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi faktor jodoh ini. Dan kita tidak akan punya waktu yang cukup panjang untuk membahas semuanya dengan detail satu persatu. Maka dari itu hari ini saya memilih 2 faktor saja yang akan kita bahas dan akan kita kupas. Faktor yang pertama adalah orang ini susah untuk menerima kekurangannya orang lain. Jadi biasanya pada masa-masa awal-awal PDKT sama cewek, kita tentu belum bisa untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihannya orang itu secara detail. Rata-rata dibutuhkan waktu 1-2 bulan untuk saling berkomunikasi, baru bisa mulai terdeteksi secara garis besarnya sifat-sifatnya, hobinya, karakternya seperti apa. Nah, maka dari itu tipe-tipe pria nomor 1 ini biasanya menghilangnya muntaber itu mundur tanpa berita, ya kan? Hilangnya itu ya range waktu antara 1-2 bulan PDKT, dia menemukan sesuatu yang sedikit kurang sreg dalam hati dan langsung hilang. Sekali lagi saya ingatkan, namanya hidup cuma sekali ya. Tidak ada salahnya kita untuk mencari yang terbaik. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita sendiri pun juga banyak kekurangan. Jadi kalau kita pun berharap ada orang lain yang mau menerima kita apa adanya, marilah kita memulai dengan cara meningkatkan skill. Skill yang paling penting namun seringkali kita lupa untuk mempelajarinya, yaitu skill untuk bisa berkaca terlebih dahulu. Agar yang namanya ekspektasinya kita itu bisa sesuai sama kualitasnya kita juga. Oke, jadi faktor yang pertama ini cukup simpel. Jadi ada manusia yang nggak nemu-nemu pasangan. Kenapa ya? Karena dia mencari yang sempurna. Solusinya adalah harus ingat kalau kita sendiri juga banyak kekurangan. Jadi ya harus berusaha untuk menerima kekurangannya orang lain juga. Karena nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa. Oke, kita masuk ke faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua ini adalah mindset yang salah dan penuh ketakutan. Saya mempelajari bahwa orang yang sudah berusia matang dan punya keinginan untuk mencari pasangan hidup tetapi tidak kunjung dapat, itu salah satu faktornya karena lingkungannya membentuk mindset di dalam pikirannya dia, di mana mindset itu menimbulkan ketakutan untuk berumah tangga, di mana mindset itu menimbulkan rasa kecewa terhadap semua wanita. Dan orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang penuh dengan empati. Jadi ketika orang tipe kedua ini mendengarkan teman-temannya yang sudah berumah tangga datang kepada dia dan curhat mengenai masalah-masalah yang ada dalam rumah tangganya. Ada yang curhat rumah tangganya ada pihak ketiga, ada yang curhat istrinya terlalu galak, ada yang curhat rumah tangganya berantakan, ada yang curhat lagi begini dan begitu. Sehingga secara tidak sadar kisah-kisah tersebut membuat mindsetnya dia berpikir seakan-akan dunia pernikahan itu menakutkan. Berpikir seakan-akan wanita itu adalah makhluk yang galak. Berpikir seakan-akan kehidupan pernikahan itu tidak seindah yang dia bayangkan. Dan jangan lupa satu hal, yaitu sel-sel yang ada dalam tubuhnya kita ini, mereka memiliki sifat dasar, yaitu mendekati yang namanya kenikmatan dan menjauhi yang namanya penderitaan. Maka ketika pria tipe kedua ini bertemu dengan wanita-wanita, secara otomatis tanpa dia sadari otaknya dia akan mengirimkan sinyal-sinyal penolakan, di mana sinyal itu akan terekspresikan dalam bentuk bahasa tubuh dan gaya komunikasi yang aneh dan tidak menarik. Dan akhirnya sang wanita pun bisa merasakan hal itu. Endingnya mereka merasa tidak nyaman untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan pria tipe kedua ini.
Nah, kalau wanita-wanita sudah sekedar berkomunikasi aja sudah tidak nyaman, nah gimana mau jadi jodoh, jadi pasangan hidup? Otomatis pria tipe kedua ini pun juga sulit mendapatkan pasangan hidup. Solusinya adalah Anda harus ingat satu hal yang sangat penting, yang namanya manusia itu. Apalagi kalau mereka curhat ke teman-teman, apalagi topiknya soal rumah tangga, kebanyakan ya ketika mereka ada masalah, lagi berantem, lagi konflik, itu mereka baru cari Anda dan curhat. Lah coba kalau gilirannya mereka lagi adem ayem, mesra, bahagia, penuh cinta, penuh gelora asmara. Masa tiba-tiba gak ada angin, gak ada badai, terus tiba-tiba telepon Anda gitu? Terus dia mulai bercerita, bro, kamu tak kasih tahu ya. Hari ini istriku baik setengah mati. Aku hari ini dimasak sop ayam kesukaanku. Mari gitu, abis makan aku dibijeti. Abis dibijeti aku saya ditemani main game Mobile Legends sampai rankku legendary. Ya ampun, betapa bahagianya hidupku, bro. Ya udah ya, sampai sini aja teleponnya. Aku cuma mau pamer kemesraan. Semoga kamu cepet kawin ya. Dadah. Nah, kira-kira ada banyak gak sih orang yang curhat mengenai kebahagiaannya? Manusia tuh kebanyakan curhatnya mengenai masalahnya dia, kesedihannya dia. Nah, kalau hal-hal negatif itu yang tiap hari masuk ke telinganya kita, akhirnya mindset kita akan penuh dengan ketakutan. Jadi intinya ya diterima saja. Setiap fase kehidupan itu selalu ada suka, ada dukanya masing-masing. Dengan Anda memutuskan hidup sendirian juga ada suka dukanya. Dengan Anda memutuskan untuk hidup berumah tangga juga ada suka, ada dukanya. Tapi percayalah sama saya, akan jauh lebih baik berdua daripada sendirian. Oke, jadi sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya doakan juga buat teman-teman sekalian yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan ekspektasinya kalian dan sesuai dengan kualitasnya kalian. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.